saya Marwin Hinuk. Saya akan menjelaskan teori kepribadian dari beberapa tokoh. Yang pertama, dari Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia, atau sekarang dikenal dengan Republik Ceko, dan pindah ke Vienna pada usia 4 tahun. Ia belajar di Universitas Vienna dan meraih gelar doktor dalam bidang kedokteran pada tahun 1881. Tertarik pada masalah psikologis, Freud mengembangkan teori psikoanalisis, menekankan peran bawah sadar dan pengalaman masa kanak-kanak dalam perilaku manusia. Karya terkenalnya The Interpretation of Dreams pada tahun 1900 menguraikan ide bahwa mimpi adalah jendela kepikiran bawah sadar. Ia memperkenalkan konsep id, ego, dan superego, serta mekanisme pertahanan. Meskipun banyak teorinya yang kontroversial, pengaruh Freud dalam psikologi dan budaya sangat besar. Pada tahun 1938, untuk menghindari ancaman Nazi, Freud pindah ke London, di mana ia meninggal pada 23 September 1939 akibat kanker rahang. Warisannya tetap hidup dan karyanya terus dipelajari hingga saat ini. Kita akan membahas tentang struktur kepribadian menurut Freud. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Yang pertama, sadar. Sadar adalah tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati atau kita ingat. Yang berikut, prasadar. Disebut juga ingatan siap, yakni penghubung antara sadar dan tak sadar. Prasadar adalah hal-hal yang tidak kita ingat, tetapi kita akan mengingatnya jika kita sedikit berusaha untuk mengingatnya. Yang berikut, tak sadar. Tak sadar merupakan bagian paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Tak sadar adalah hal-hal yang ingin kita tekan dan hal-hal yang tidak ingin kita ingat. Dan yang berikut adalah teori yang paling terkenal dari Sigmund Freud, yaitu id, ego, dan superego. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Id tidak rasional karena id hanya mementingkan kepuasan dan kenikmatan semata. Id merupakan naluri insting alamiah dari kepribadian manusia. Yang berikut adalah ego. Ego beroperasi menggunakan prinsip realita. Ego adalah pelaksana dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama, yaitu memilih stimuli mana yang hendak direspon dan insting mana yang harus dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Ego lebih rasional, dan ego adalah penghubung antara id dan lingkungan sekitar. Yang berikut adalah superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi menggunakan prinsip idealistik. Superego menuntut individu untuk hidup sesuai dengan nilai, norma-norma di dalam masyarakat. Superego adalah lawan dari id. Superego yang menekan id pada kepribadian manusia. Saya akan membahas perkembangan kepribadian menurut Freud. Menurut Freud ada 5 perkembangan kepribadian. Yang pertama, fase oral, di rentang usia 0 sampai 1 tahun. Pada fase ini, mulut merupakan daerah pokok aktivitas dinamik atau daerah kepuasan seksual yang dipilih oleh insting seksual. Contoh menggigit, mengunyah, menelan, atau memuntahkan. Pada fase ini, hal-hal demikian merupakan kesenangan atau kepuasan. Yang berikut adalah fase anal. Pada fase ini, dubur merupakan daerah pokok aktivitas dinamik. Kateksis dan antikateksis berpusat pada fungsi pembuangan kotoran. Anak merasa lega ketika dia membuang kotoran dari sisa-sisa makanan. Yang ketiga, fase falis. Pada fase ini, alat kelamin merupakan daerah erogen terpenting. Perkembangan terpenting pada masa ini adalah timbulnya Oedipus kompleks
yang diikuti fenomena castration anxiety pada laki-laki dan penis envy pada perempuan. Yang berikut adalah fase laten, ada di rentang usia 5 atau 6 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Pada fase ini, anak meningkatkan kemampuan sublimasi, yakni mengganti kepuasan libido dengan kepuasan non-seksual, khususnya bidang intelektual, atletik, keterampilan, dan hubungan dengan teman sebaya. Di fase ini, anak-anak lebih memfokuskan dirinya dengan hal-hal yang lain, seperti bermain dengan teman sebaya, belajar, dan bersekolah. Yang berikut adalah fase genital, dari rentang usia 12 atau 13 tahun sampai dewasa. Fase ini dimulai dengan perubahan biokimia dan fisiologi dalam diri remaja, seperti perubahan-perubahan pada masa pubertas. Fase genital berlanjut sampai orang tutup usia, di mana puncak perkembangan seksual dicapai ketika orang dewasa mengalami kemasakan kepribadian. Baik, yang berikut kita akan membahas teori dari Carl Jung. Carl Gustav Jung lahir pada 26 Juli tahun 1875 di Kitzbühel, Swiss. Ia tumbuh dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh latar belakang agama dengan ayahnya sebagai seorang pendeta. Jung belajar kedokteran di Universitas Basel dan meraih gelar doktor pada tahun 1900. Ia kemudian bekerja di rumah sakit psikiatri, di mana ia mulai tertarik pada masalah psikologi. Jung awalnya bekerja sama dengan Sigmund Freud dan menjadi salah satu pengikut terdekatnya. Namun, ia kemudian mengembangkan pandangan yang berbeda dari Freud, terutama mengenai konsep bawah sadar. Jung memperkenalkan istilah psikologi analitik dan menekankan pentingnya aspek spiritual dan simbolik dalam jiwa manusia. Salah satu kontribusi utama Jung adalah konsep archetype yang merujuk pada pola universal yang muncul dalam mimpi, mitos, dan budaya. Ia juga mengembangkan ide tentang individuasi, proses di mana seseorang mencapai kesadaran penuh akan diri mereka sendiri. Jung mendirikan Institut C.G. Jung di Zurich dan banyak menulis dengan karya-karya terkenal seperti Man and His Symbols dan Psychological Types. Ia meninggal pada 6 Juni 1961 di Zurich. Warisan Jung tetap berpengaruh dalam psikologi, terapi, dan pemahaman spiritualitas manusia. Berikutnya saya akan membahas tentang struktur kepribadian Carl Jung. Yang pertama, kesadaran. Bagian dari pikiran yang mencakup semua pengalaman dan pemikiran yang kita sadari saat ini. Ini mencakup persepsi, ingatan, dan pemikiran aktif. Contoh seperti hal-hal yang kita ingat sekarang atau yang ingin kita ingat. Yang berikut adalah bawah sadar pribadi. Ini adalah bagian dari pikiran yang berisi informasi dan pengalaman yang telah dilupakan atau ditekan. Meskipun tidak aktif dalam kesadaran, informasi ini dapat muncul dalam mimpi dan perilaku. Bawah sadar pribadi ini adalah hal-hal yang tidak kita ingat dan yang ingin kita tekan. Dan yang ketiga adalah bawah sadar kolektif. Konsep unik Jung yang menyatakan bahwa semua manusia berbagi satu lapisan bawah sadar yang berisi archetype, simbol, dan pengalaman universal. Ini mencakup warisan psikologis dari nenek moyang dan pengalaman manusia secara keseluruhan. Yang berikut adalah teori yang paling terkenal dari Carl Jung, yaitu archetype atau archetype, pola atau citra universal yang muncul dalam mimpi, mitos, dan budaya. Yang pertama, the self. The self adalah representasi dari keseluruhan diri, integrasi berbagai aspek kepribadian. Contoh, karakter yang mencapai kesadaran penuh tentang diri mereka dan menemukan keseimbangan dalam hidup seringkali menggambarkan archetype ini. Yang berikut, the persona, topeng sosial yang kita tunjukkan kepada orang lain atau identitas publik. Contoh, seorang profesional yang berpakaian formal dan bersikap ramah di tempat kerja tetapi memiliki sifat yang berbeda di rumah. Yang berikut adalah the shadow, bagian dari kepribadian yang berisi sifat-sifat yang tidak diterima atau ditekan. Contoh, karakter yang berjuang dengan sisi gelap mereka. Yang berikut the anima atau animus,
representasi aspek feminin dalam pria atau anima dan aspek maskulin dalam wanita atau animus. Contoh seorang pria yang mengembangkan empati dan sensitivitas, atau seorang wanita yang menunjukkan ketegasan dan keberanian. Yang berikut, Carl Jung juga membahas teori tentang introversi dan ekstraversi. Yang pertama adalah introversi. Introversi adalah individu yang cenderung introvert, lebih fokus pada kehidupan batin mereka. Mereka mendapatkan energi dari refleksi, pemikiran, dan pengalaman internal. Ciri-cirinya yaitu menyukai waktu sendiri dan mengalami kelelahan setelah berinteraksi dalam situasi sosial yang ramai. Kekuatan dari introversi adalah pemikir yang mendalam, kreatif, dan mampu bekerja secara mandiri. Yang berikut adalah ekstraversi. Individu yang cenderung ekstrovert lebih berorientasi pada dunia luar. Mereka mendapatkan energi dari interaksi sosial, lingkungan, dan pengalaman luar. Ciri-cirinya yaitu menikmati berinteraksi dengan banyak orang dan terlibat dalam kegiatan sosial, dan sering berbicara dan berbagi pemikiran dengan cepat. Kekuatan dari ekstraversi yaitu komunikator yang baik, mampu membangun jaringan sosial, dan seringkali memiliki kepribadian yang menular dan optimis. Carl Jung juga membahas tentang pikiran, perasaan, penginderaan, dan intuisi. Yang pertama yaitu pikiran atau thinking. Pikiran adalah fungsi intelektual, mencari saling hubungan antar ide untuk memahami alam dunia dan memecahkan masalah. Yang kedua yaitu perasaan atau feeling. Perasaan adalah fungsi evaluasi yang memberi pengalaman subjektif manusia seperti kenikmatan, rasa sakit, marah, takut, sedih, gembira, dan cinta. Yang berikut yaitu penginderaan atau sensing. Penginderaan melibatkan operasi dari indera seperti melihat, mendengar, meraba, menjilat, membau, serta merespon rangsang dalam diri sendiri. Yang berikut yaitu intuisi atau intuiting. Intuisi adalah persepsi secara tak sadar atau subliminal, memperoleh kebenaran tanpa melalui fakta yang konkret. Berikut kita akan membahas teori dari Alfred Adler. Alfred Adler lahir pada 7 Februari pada tahun 1870 di Rudolfsheim, Austria, dan merupakan anak kedua dari 7 bersaudara dalam keluarga Yahudi. Ia mengalami masa kecil yang sulit, termasuk masalah kesehatan yang membentuk pandangannya tentang kehidupan. Setelah menyelesaikan pendidikan kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1895, Adler bekerja sebagai dokter dan mulai tertarik pada psikologi. Awalnya ia bekerja sama dengan Sigmund Freud dan menjadi bagian dari kelompok psikoanalisis, tetapi kemudian mengembangkan pandangan yang berbeda dan mendirikan aliran psikologi yang dikenal sebagai psikologi individu. Adler menekankan pentingnya konteks sosial dalam perkembangan kepribadian dan memperkenalkan konsep kompleks inferioritas yang menggambarkan perjuangan individu untuk mengatasi perasaan tidak cukup melalui pencapaian dan kontribusi kepada masyarakat. Ia juga mengembangkan istilah style of life yang merujuk pada pola perilaku unik yang diadopsi individu berdasarkan pengalaman hidup mereka. Adler menulis banyak buku termasuk The Neurotic Constitution dan What Life Should Mean to You dan mendirikan Society of Individual Psychology. Ia meninggal pada 28 Mei 1937 di Aberdeen, Skotlandia. Tetapi warisannya tetap hidup dan berpengaruh dalam psikologi, konseling, dan pendidikan hingga saat ini. Yang berikut saya akan membahas konsep utama teori Adler. Yang pertama, prinsip inferioritas. Perasaan ini selalu ada di setiap orang dan ini normal menurutnya. Ini adalah daya pendorong tingkah laku untuk menjadi superior. Manusia menghadapi ini dengan cara kompensasi. Dari prinsip inferioritas terbentuk kompleks inferiority atau miskin opini terhadap diri sendiri dan ketergantungan terhadap orang lain. Menurutnya, semua orang pasti memiliki ini. Yang berikut adalah prinsip superioritas. Ini ketika manusia selalu menuju ke tahap yang lebih tinggi. Ini adalah dorongan untuk pribadi kita menjadi lebih sempurna, lengkap, dan utuh. Superior adalah berusaha menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Yang berikut adalah finalisme semu. Ini adalah tujuan akhir dalam kehidupan kita.
Kita berjuang menjadi ideal dalam subjektif. Jika ingin menjadi superior, tekanan harus ditambah. Menurutnya, jika kita ingin lebih kuat, kita harus menambah tekanan dan beban kita. Perjuangan menuju sempurna membutuhkan banyak energi yang harus dikuras. Kita mau menjadi superior, bisa juga di dalam masyarakat. Yang berikut adalah gaya hidup. Manusia dalam mencapai superioritas memiliki cara yang berbeda-beda. Dalam menuju superioritas, kita harus membangun suatu kebiasaan yang baik. Yang berikut adalah kekuatan diri kreatif. Kita yang membuat diri kita bisa mencapai superioritas. Menurutnya, setiap individu memiliki kekuatan diri kreatif. Setiap individu membuat gaya hidup yang tepat menurut kemampuan dan pengalaman, yang bersumber dari genetik maupun sosial. Menurutnya kita tidak ditentukan oleh masa kecil kita. Adler juga membahas 4 gaya hidup dasar, yaitu yang pertama dominan, sedikit kepedulian sosial dan tidak mempedulikan orang lain. Yang kedua yaitu menerima, mendapat kekuatan dari orang lain dan butuh validasi. Yang berikut menghindar, orang yang menghindar kesulitan karena tidak ingin gagal. Yang berikut berguna, orang yang selalu bekerja sama dengan orang lain dan bisa membantu orang lain. Yang berikut kita akan membahas teori dari Erik Erikson. Erik Erikson lahir pada 15 Juni tahun 1902 di Frankfurt, Jerman, dan berpindah ke Amerika Serikat pada tahun 1933 untuk melarikan diri dari rezim Nazi. Ia belajar di bawah bimbingan Anna Freud dan menjadi psikoanalis. Erikson terkenal karena teorinya tentang perkembangan psikososial yang menyatakan bahwa individu menjalani 8 tahap perkembangan sepanjang hidup, masing-masing dengan tantangan yang harus diatasi. Konsep krisis identitas yang ia kembangkan menjadi sangat penting, terutama selama masa remaja. Karya terkenalnya, Childhood and Society pada tahun 1950, menjelaskan tantangan yang dihadapi individu dalam setiap tahap. Erikson meninggal pada 12 Mei 1994 di Harwich, Massachusetts, dan warisannya tetap berpengaruh dalam psikologi dan pemahaman tentang perkembangan manusia. Konsep utama teori Erikson yaitu tahapan psikososial dalam perkembangan kepribadian. Ada 8 fase. Fase yang pertama yaitu fase bayi dalam rentang usia 0 sampai 1 tahun. Dalam fase ini anak belajar untuk mempercayai orang tua dan lingkungan sekitar. Keberhasilan dalam fase ini menghasilkan rasa aman dan percaya. Namun ketidakmampuan untuk membangun kepercayaan dapat mengakibatkan ketidakpercayaan pada orang lain dan dunia. Fase yang berikut adalah fase anak-anak, otonomi versus malu dan keraguan. Itu ada di rentang usia 1 sampai 3 tahun. Anak mulai mengembangkan rasa otonomi dan kontrol atas diri mereka, mencoba melakukan hal-hal sendiri. Kegagalan dalam hal ini dapat menyebabkan rasa malu dan keraguan terhadap kemampuan diri. Fase yang berikut yaitu usia bermain, inisiatif versus rasa bersalah. Itu ada di rentang usia 3 sampai 6 tahun. Anak mulai mengambil inisiatif dan mengeksplorasi lingkungan. Mereka belajar untuk merencanakan dan berinisiatif. Jika inisiatif mereka ditekan, anak dapat merasa bersalah atas keinginan mereka, karena mereka merasa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Fase yang berikut adalah usia sekolah, diligence versus inferioritas. Ini ada di rentang usia 6 sampai 12 tahun. Anak berfokus pada pengembangan keterampilan dan kemampuan, berusaha untuk merasa kompeten di lingkungan sosial dan akademis. Kegagalan dapat menyebabkan perasaan inferior dan rendah diri pada fase ini. Di tahap yang berikut yaitu tahap adolesen, identitas versus kebingungan peran. Itu ada di rentang usia 12 sampai 20 tahun. Remaja mencari identitas diri dan mencoba berbagai peran. Ini adalah waktu penting untuk menemukan siapa mereka. Pada fase ini, kebingungan dalam menemukan identitas dapat mengakibatkan ketidakpastian tentang diri sendiri dan masa depan. Tahapan yang berikut adalah dewasa awal, intimasi versus isolasi. Ini berada di rentang usia 20 sampai 30 tahun.
Individu mencari hubungan intim dengan orang lain. Ini melibatkan pembentukan hubungan yang mendalam dan komitmen. Kegagalan dalam fase ini membentuk hubungan dapat mengarah pada perasaan kesepian dan isolasi. Tahap yang berikut yaitu dewasa. Generativitas versus stagnasi. Ini berada di rentang usia 30 sampai 65 tahun. Fase ini fokus pada memberikan kontribusi kepada masyarakat dan generasi berikutnya. Ini bisa melalui pekerjaan, keluarga, atau kegiatan sosial. Kegagalan dalam fase ini, jika individu merasa tidak produktif atau tidak berguna, mereka dapat mengalami stagnasi. Tahapan yang terakhir yaitu usia tua. Integritas versus keputusasaan. Ini ada di rentang usia lebih dari 65 tahun. Pada fase ini, individu merenungkan hidup mereka dan merasa puas atau menyesal. Ini melibatkan penilaian atas pencapaian dan pengalaman hidup. Keputusasaan muncul jika individu merasa hidup mereka tidak berarti atau penuh penyesalan. Baik, sekian materi dari teori-teori kepribadian yang saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.